Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis ke-50 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir dari Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang kewaspadaan akan akhlak yang tercela. Yang kita bahas kali ini adalah mencela kepada orang Islam itu adalah perbuatan fasik, atau membahas tentang kehormatan orang Islam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim, mencela kepada orang Islam itu fusukun, tindakan fasik, perbuatan keluar dari ketaatan. Wa qitalu, dan membunuhnya, kufrun, perbuatan kufur. Muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah Ta'ala merahmati pada keduanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas: pertama, kita mengenal apa arti muslim, apa arti orang Islam, yaitu man dakhala fi dinil Islam, orang yang masuk di dalam agama Islam. Af'ala yufilu aslama yuslimu adkhul fi syai', masuk pada sesuatu. Muslim berarti masuk di dalam agama Islam. Nomor 2, kita mengenal unsur keislaman. Apa saja unsurnya? Pertama, al-istislam lillahi bitauhid. Al-istislam lillahi bitauhid. Yang kedua, al-inqiyadu bitta'ah. Yang ketiga, al-ibtiad an mubtilihi. Unsur agama Islam itu setidaknya ada 3. Pertama, mengakui keesaan Allah, artinya bertauhid. Yang nomor 2, diwujudkan dengan ketundukan, taat dan tunduk, tunduk dan taat. Yang ketiga, terjaga dari pembatal-pembatalnya. Itu 3 unsur agama Islam. Mengakui keesaan Allah yang pertama, berarti harus bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya, entah pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya,
yang dia mengenal nama-nama menunjukkan kerja untuk ngurus alam raya, sehingga Allah jelas berkuasa. Ketika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah. Yang ketiga, penghambaan makhluk harus semata hanya kepada Allah. Akhirnya Allah saja yang diibadahi, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang dijadikan tumpuan harapan. Itu namanya menjadikan agama Islam dengan al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, harus diwujudkan dengan tunduk. Di sana ada syariat, halal, haram, perintah, larangan, jalan surga, jalan neraka. Jalan neraka, berhentilah, jalan surga, teruslah dengan harap cemas menghamba penuh cinta pada Allah Ta'ala. Bila sudah dikerjakan dengan berbagai macam ketaatan, unsur yang ketiga adalah dijaga jangan sampai batal. Itu tadi poin yang kedua. Sekarang kita masuk pelajaran yang ketiga, tanda keislaman seseorang. Orang itu dikatakan beragama Islam. Apa tandanya? Tanda pertama berkaitan tentang hubungan dia kepada Allah, yaitu dengan mewujudkan rukun Islam yang 5. Ini tanda keislaman. Tanda keislaman seseorang berhubungan dengan Allah Ta'ala, yaitu mewujudkan rukun Islam yang 5. Sejak ikrar 2 kalimat syahadat, dia menegakkan sholat, puasa tiba maka berpuasa, harta mencapai nisab dan kriterianya dia berzakat, ketika mampu haji melaksanakan haji. Itu tanda keislaman dengan melaksanakan rukun Islam. Kemudian tanda keislaman yang kedua berkaitan tentang sosialnya, hubungan dia sesama makhluk sebagaimana didefinisikan oleh Nabi SAW, yaitu al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang dikatakan beragama Islam di dalam lingkup sosialnya, lingkungannya mereka selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu tanda nyata orang beragama Islam, di tinjau sosialnya, lingkungannya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Berikutnya masuk pada pelajaran yang keempat, nilai keislaman seseorang. Apa itu nilai dia? Yang pertama, terjaga darahnya. Yang kedua, terjaga hartanya. Yang ketiga, terjaga kehormatannya. Itu yang keempat, nilai kemusliman seseorang adalah terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Al-muslimu ahul muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, atau kama qala Nabi SAW. Orang Islam satu dengan yang lain itu saudara, maka terjaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Artinya jangan dibunuh tanpa sebab syar'i, jangan dirampas harta tanpa sebab syar'i, jangan dijatuhkan kehormatannya tanpa sebab syar'i. Kenapa? Memang Allah telah menjaganya. Makanya wajib dijaga darahnya, wajib dijaga hartanya, wajib dijaga kehormatannya. Kenapa? Itu saudaramu. Kamu pun juga enggak suka untuk diganggu darahmu, hartamu, kehormatanmu. Berikutnya masuk pelajaran yang kelima, penyebab nilai orang Islam bisa jatuh. Pertama, karena dia itu zina.
Yang kedua, membunuh akhirnya kisos. Yang ketiga, murtad, akhirnya dibunuh. Lalu yang keempat, bikin teror. Akhirnya oleh hakim diputuskan untuk dibunuh. Itu penyebab kehormatan orang Islam bisa jatuh. Berarti perbuatan dia sendiri terjaga, tapi dia merusak sendiri. Pertama yaitu zina, akhirnya dengan bukti yang sangat jelas dia kena rajam. Atau dia membunuh, ketika dibawa kepada hakim jelas dosanya, akhirnya kisos, bunuh ya bunuh. Atau merotap, dinasihati nggak mau tobat juga sama, bunuh. Demikian juga membuat teror, merusak masyarakat umum, misal merampok, memberontak, mengedarkan narkoba, atau yang lain-lain, lalu ketangkap oleh mahkamah karena bahayanya besar. Kalau nggak dibunuh nggak sembuh, lalu mahkamah memutuskan pembunuhan, maka itu boleh. Itu tadi penyebab kehalalan orang Islam akan kehormatannya akhirnya jatuh dengan poin-poin di atas. Berikutnya, pantangan terhadap kehormatan orang Islam. Pantangan terhadap kehormatan orang Islam apa saja? Artinya bila kita bergaul kepada sesama muslim, kepada mereka kita dilarang berbuat apa? Pantangan, pelarangan jangan dilanggar. Pertama, ghibah. Yang kedua, namimah. Yang ketiga, mencela. Yang keempat, mengumpat. Yang kelima, membunuh. Atau yang semisalnya. Berarti orang Islam dengan yang lain dilarang untuk ghibah, menceritakan aibnya. Ketika dia tahu, dia nanti akan benci. Tidak boleh itu. Yang resiko ghibah adalah sebagaimana Allah menanya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apa satu dari kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Benci kan? Makanya ojo rasan-rasan, ceritane eleke wong liya, sibukkan saja mengoreksi diri. Demikian juga tidak boleh untuk namimah, mengadu domba. Ketemu A menceritakan B, ketemu B menceritakan A, B diadu, ketika ketemu akhirnya tengkar. Nah, orang yang mengadu domba itu jelas tidak boleh. Demikian juga mencela, mengumpat ketika berhadapan, mulutnya tajam, mencela, mengumpat, sehingga ada ancaman wailul likulli humazatin lumazah. Pencela, pengumpat itu jelas dosa besar. Katakan wailun. Wail itu apa? Ancaman untuk pencela, pengumpat, yaitu nama sebuah jurang di neraka, nama sebuah jurang di jahanam. Yang jahanam sudah panas, dia kepanasan dengan jurang namanya wail tadi. Itu untuk pencela, pengumpat. Demikian juga dilarang untuk membunuhnya, karena memang dia terjaga. Kecuali orang tadi merusak dengan zina, akhirnya kisos, akhirnya murtad dan sebagainya, itu salah dia sendiri. Tapi kalau tidak, dilarang untuk dibunuhnya. Berikutnya pelajaran ke-7, hukum membunuh kepada orang Islam. Wong Islam mateni wong Islam liyani, itu hukumnya apa? Diperinci. Pertama, apabila karena semata kedoliman, nesu ra kena dimpet, kemudian ngamuk, saudaranya dibunuh, mungkin rebutan harta, rebutan jabatan, rebutan calon pendamping hidupnya, karena emosi ra kena dimpet, singuten umpamanya, emosi marah besar, maka dia dosa besar tapi enggak menyebabkan murtad.
dosa besar tapi enggak menyebabkan murtad. Ya mungkin nanti hukumannya bisa dikisos. Dosa besar cuma tidak murtad. Lalu yang kedua, ketika dia membunuh karena menghalalkan darah saudaranya. Allah mengatakan haram, hormati, jangan dibunuh. Dia menolak hukum itu. Kemudian dia itu membunuhnya. Ini menyebabkan murtad. Kenapa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti membuat hukum sendiri. Itu diperinci tentang orang Islam membunuh kepada orang Islam lainnya. Itu tidak satu hukum tapi butuh untuk diperinci. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.